Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jampang Tani TV. Oke, sahabat Jampang Tani, jadi ini sekarang ya kondisinya cabai rawit Bang Jampang. Ini usianya 6 HST ya. Besok adalah pemupukan. Sekarang hari Kamis. Kemarin penanaman soalnya hari Sabtu ya. Nah, bisa dilihat udah pada segar-segar ya. Untuk kematian ini minim. Cuma saya nyulam itu 3 pohon yang mati ya, sahabat Jampang Tani. Dan di sini saya akan perlihatkan juga efek pupuk dasar yang saya pakai kemarin, yaitu pupuk fosfat Starpos ya, sahabat Jampang Tani. Sudah diserap ternyata ya, sahabat Tani. Ini belum masuk pemupukan pertama padahal, tapi sudah diserap. Bagaimana cara lihatnya? Dari tunasnya. Tunasnya itu sudah segar ya. Terus bening pucuknya itu. Nah, jadi sahabat Jampang Tani, kenapa Bang Jampang ya kemarin dikasih pupuk dasarnya itu di sini ya, di lubang tanamnya 1 sendok saja per tangki cukup. Kenapa? Karena ingin cepat diserapnya. Kalau kita taburkan di tengah, di usia berapa kira-kira cabai ini menyerap pupuk dasar di tengah ya? Biasanya ada kan yang di tengah. Nah, kenapa Bang Jampang dikasih di lubang? Itu tujuannya biar cepat diserapnya, sahabat Jampang Tani ya. Belum masuk pupuk pun ini sudah kelihatan pucuknya sudah bagus ya, sudah bening gitu kan. Artinya dia sudah lilir ya. Ini sudah lilir, ini cuma disiram saja ya, sehari sekali. Nah, bisa dilihat ya sahabat Jampang Tani. Nah, bisa dilihat pucuknya sudah segar seperti ini, bening hijaunya ini sudah tumbuh. Sudah mulai meresap. Kemarin pupuk dasarnya di sini ya, 1 sendok per tanaman. Ini tanpa mulsa, tanpa kohe, tanpa dolomit, sahabat Jampang Tani, bisa dilihat. Dan di sini juga saya nanam 1 lubang 2 pohon ya. 1 lubang 2 pohon. Ini tanah luasnya 1 patok atau 400 meter lah. Ini saya hitung lubangnya ya, 668 lubang ya. Tapi nanamnya 1 lubang 2 tanaman ya, karena bibitnya lumayan banyak. Kemarin itu saya semainya, ya udahlah saya coba 1 lubang 2 tanaman, apakah bagus. Nah, jadi di sini juga ada yang dipotong pucuk, sahabat Jampang Tani, ada yang tidak ya. Nah, modelan seperti ini. Nah, yang ini akan saya potong pucuk buat bahan perbandingan ya. 1 lubang ada yang dipotong pucuk, ada yang tidak. Nah, ini saya akan potong pucuk. Potong pucuknya gimana? Tinggal cubit aja ya. Cubit aja. Ini nih. Atasnya jangan terlalu bawah, cubit aja. Nah, seperti ini. Ini saya sudah saya buang ya. Dicubit, cukup ujungnya saja dicubit. Ya. Ini nanti tunas airnya di sini pada tumbuh. Ini akan saya potong pucuk semua ya. Yang ke sana tidak akan saya potong pucuk untuk bahan perbandingan. Bagusan mana ya, terus dari segi buahnya nanti, terus dari usianya apakah potong pucuk pendek ya. Banyak juga yang komentar. Oke, bisa simak saja channel Jampang Tani TV ya. Jangan sampai kelewatan update-update-nya. Ini tanpa mulsa, tanpa dolomit ya, tanpa kohe. Nah, jadi seperti ini ya sahabat Jampang Tani. Dipotong pucuknya jangan terlalu bawah, cukup cubit itu pucuknya aja ya. Dikondisikan juga dengan bibitnya. Nah, ini sudah cukup. Bisa dilihat nanti perbandingannya yang dipotong pucuk dan yang tidak dipotong pucuk ya. Cukup cubit atasnya aja sahabat Jampang Tani, jangan sampai digunting sama bawah ya, terlalu bawah. Ada kan yang pakai gunting. Kalau Jampang Tani itu cukup cubit sedikit, cukup cubit atasnya saja seperti ini. Buang saja pakai kuku. Cuacanya panas pol ya sahabat Jampang Tani. Nah, bisa dilihat tuh, daunnya sudah lilir, sudah ada pertumbuhan ini. Ini belum dikocor ya.
Ini kemarin pupuk dasar di sini 1 lubang 1 sendok. Pakai pupuk Starpos ya. Dia ada asam humatnya, bagus sekali ya sahabat Jambang Tani. Nah, untuk pupuk yang akan kita gunakan nanti ya sahabat Jambang Tani, ini sudah pada tahu sebagian ya. Itu pupuk cantik, Santagrow MAP, dan asam humat topsoil. Itu formasi pupuk terbaik ya di dataran rendah seperti Jambang Tani ini, karena panasnya luar biasa. Nah, kalau pupuk di dataran rendah bagus sahabat Jambang Tani, dibawa ke dataran tinggi itu lebih bagus ya. Beda halnya kalau di dataran tinggi bagus, ketika diaplikasikan di dataran rendah itu kurang bagus ya sahabat Tani, kurang cocok lah, karena beda suhunya gitu ya, suhu panasnya. Karena di sini gak ada kabut sahabat Jambang Tani, dekat pantai ya. Lokasinya itu Jambang Tani itu dekat pantai, sekitar 15 menitan lah ke pantai. Makanya di sini panasnya itu luar biasa ya. Dan pupuknya ini yang saya temukan yang terbaik ya selama ini. Nah, untuk penyepraian ini sudah 1 kali, cuma menggunakan asam amino bensip ya. Asam amino 47% sahabat Jambang Tani. Cukup 1 tutup per tangki. Kandungannya tinggi, alhasil cabai tidak stres ketika pindah tanam, apalagi cuaca panas seperti sekarang ini ya. Ini saya akan sepilkan. Nah, seperti ini ya sahabat Jambang Tani, bisa dilihat rubusnya itu sudah bening ya, pucuknya itu tandanya dia sudah lilir. Nah, terus ini daun bawahnya yang ada kayak kebakar, terus ada yang kayak keriting, itu sebenarnya bukan pas pindah lahan, itu ketika di persemaian. Pas saya bukakan itu 7 hari sebelum tanam itu saya bukakan, dipanaskan. Awalnya kan nyemainya itu dikasih terpal ya, itu karena teduh. Bagus, emang daunnya bagus, cuman dia tipis-tipis. Ya saya bukakan, saya terkena sinar matahari langsung, terkena panas langsung, itu alhasil ada kebakar daun bawahnya. Nah, berkat itu jadi daunnya itu agak tebal ke atasnya. Oke sahabat Jambang Tani, jadi untuk video yang kali ini sampai sini dulu ya. Next itu adalah video pemupukan pertama ya, apa saja yang dipakai, dosisnya berapa, itu bisa ditiru nanti ya